maka nanti sebuah hadis sahih bisa saja ditarjih oleh hadis sahih yang lain. Atau bisa saja sebuah hadis sahih dinasakh hukumnya atau dihapus hukumnya oleh hadis sahih yang lain. Nah, dalam hal ini, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tadi, itu adalah hadis yang marjuh. Sekalipun dia sahih, maka tidak diamalkan, baik secara sanad ataupun secara matan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Ribat Nuraniyah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kaedah yang seringkali dikutip dan disebarkan oleh teman-teman Salafi dan Wahabi akhir-akhir ini adalah sebuah ungkapan bahwa semua hadis sahih itu wajib diamalkan, sebagaimana semua hadis dhaif harus ditinggalkan. Kaidah ini seringkali mereka provokasi khususnya kepada orang-orang awam di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memberikan semacam peringatan, karena mereka melihat bahwa banyak dari kalangan aswaja, akar rumput, atau masyarakat awam pada umumnya, yang terkesan sering mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, dan jarang atau bahkan meninggalkan hadis-hadis yang jelas-jelas sahih menurut mereka. Nah, bagaimana cara yang benar untuk memahami ungkapan yang mereka sampaikan tersebut? Nah, pertama, benar bahwa ketika sebuah hadis berstatus sahih, maka hukum asalnya adalah diamalkan. Namun, ungkapan ini belum selesai. Kapan hadis sahih itu diamalkan? Yaitu ketika dia sudah melewati proses istimbatul ahkam dalam ilmu turuk fahmil hadis, ya, dan juga melewati ilmu khusus yang disebut dengan ilmu usul fikih dan ilmu qawaid fikih, dan juga kalau berkenaan dengan matannya juga harus melewati sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu naqdil matan atau ilmu naqdi mutunil hadis. Artinya apa? Sebuah hadis itu tidak bisa dipahami atau langsung diamalkan ketika dia berstatus sahih misalnya, tidak bisa langsung serta-merta diamalkan dengan melihat terjemahannya. Tapi harus dikaji dulu melalui ilmu-ilmu yang lain, sebagaimana yang kami sampaikan barusan. Nah, berdasarkan apa yang barusan kami sampaikan, maka bisa kita simpulkan hadis itu berdasarkan apakah dia boleh diamalkan atau tidak. Bisa kita simpulkan menjadi dua kategori. Pertama, ada hadis yang sahih secara sanad dan matan, tapi dia tidak diamalkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin ada sebuah hadis yang sahih secara sanad dan matan, tapi tidak diamalkan? Nah, sebuah hadis, ya, ketika dia masuk ke ranah istimbatul ahkam oleh ulama fikih ataupun ulama usul fikih, maka hadis itu nanti akan dikumpulkan, atau hadis-hadis yang punya tema yang sama akan dikumpulkan. Maka akan terjadi beberapa hadis yang saling kontradiksi misalnya, atau ada hadis yang satu maknanya berlawanan dengan makna hadis yang lain. Maka dalam proses ini, maka nanti sebuah hadis sahih bisa saja ditarjih oleh hadis sahih yang lain. Atau bisa saja sebuah hadis sahih dinasakh hukumnya atau dihapus hukumnya oleh hadis sahih yang lain. Sehingga ketika sebuah hadis sudah ditarjih atau sebuah hadis sudah dinasakh oleh hadis sahih yang lain, maka hadis yang marjuh atau hadis yang mansukh atau yang sudah dihapus hukumnya, sekalipun dia sahih, maka dia tidak diamalkan lagi oleh para ulama. Nah, misalnya kalau berbicara tentang masalah tarjih,
Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dijelaskan bahwa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah ketika beliau sedang ihram. Nah, para ulama sepakat bahwa hadis ini marjuh sekalipun dia sahih. Marjuh dalam artian dia tidak diamalkan. Kenapa? Karena ada hadis lain yang lebih sahih yang bersumber dari pelaku sendiri, yaitu Sayyidah Maimunah, yang mengatakan bahwa dia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa halalun, dan Rasulullah ketika itu dalam kondisi halal, bukan dalam kondisi ihram. Nah, dalam hal ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tadi itu adalah hadis yang marjuh, sekalipun dia sahih, maka tidak diamalkan baik secara sanad ataupun secara matan. Begitu juga misalnya hadis yang dinasikh atau yang dimansuh hukumnya. Misalnya hadis tentang pernikahan mut'ah. Ada hadis yang menyatakan bahwa nikah mut'ah itu diizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal masa Islam, ya, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, hadisnya sahih, tapi hukum kebolehan nikah mut'ah ini sudah dinasikh oleh hadis sahih lainnya yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Nah, berdasarkan hal ini, maka hadis yang pertama yang membolehkan nikah mut'ah itu hukumnya adalah dimansuh, sekalipun dia sahih, tapi dia tidak diamalkan lagi oleh para ulama. Nah, ini kategori pertama atau kesimpulan pertama terkait dengan hadis sahih secara sanad dan matan tapi tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, ada hadis sahih secara sanad tapi dhaif secara matan. Nah, ini juga banyak kita temui dalam hadis-hadis Nabi, bahkan di kitab-kitab yang sahih sekalipun. Nah, hal ini kenapa ada sebuah hadis yang secara sanad sahih tapi dia tidak sahih secara matan? Nah, itu bisa jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama, diantaranya seperti Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' al-Islami, ataupun misalnya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Mannar al-Munif fit Tashih wa Tad'if, ataupun misalnya Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahlil Fiqhi wa Ahlil Hadith. Di sana mereka menjelaskan bahwa bisa saja sebuah hadis yang sahih secara sanad tapi dhaif secara matan, yaitu ketika dia bertentangan dengan makna Al-Qur'an. Kemudian ketika dia bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis sahih yang lebih kuat darinya. Kemudian matan hadis sahih itu juga bisa tidak sahih atau dhaif ketika dia bertentangan dengan nalar umum atau nalar yang logis dari akal sehat manusia, atau ketika sebuah hadis itu bertentangan dengan sejarah yang sudah disepakati, atau matan hadis sahih itu bertentangan dengan sebuah kaedah umum dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah disepakati oleh para ulama. Misalnya saja sebuah kaedah dalam ilmu akidah, ya. Dalam ilmu akidah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin ditimpa oleh sebuah penyakit yang mengurangi derajat beliau sebagai seorang nabi. Nah, dalam hal ini, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh para ahli akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya Syekh Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam, beliau mengatakan, wajaizun fi haqqihim min maradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Jaiz atau boleh pada hak para nabi itu ditimpa oleh penyakit selama penyakit itu tidak mengurangi derajat kenabian mereka. Ka khafifil maradi, seperti misalnya penyakit yang ringan.
Nah, ini adalah sebuah kaidah yang sudah mapan dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara dalam sebuah hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, ada sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Sahal bin Sa'ad, di mana di hadis itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mengikuti perperangan Uhud, itu kusirat rubaiyatuhu. Itu gigi geraham beliau itu pecah atau patah. Nah, hadis ini ya, kalau kita lihat itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Artinya apa? Kondisi Nabi yang gigi beliau patah, kalau seandainya kita ikuti maknanya secara zahir, maka itu akan berlangsung kurang lebih selama 7-8 tahun. Bayangkan bagaimana seorang nabi yang sempurna, seorang nabi yang sangat mulia, tapi fisik beliau cacat dengan kondisi geraham yang patah atau yang ompong. Nah, berdasarkan kaidah ini, hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ini, sekalipun secara sanad adalah sahih, tapi secara matan khusus di bagian yang menjelaskan gigi Nabi patah itu adalah bermasalah. Atau dalam kata lain adalah sebuah potongan hadis yang dhaif. Begitu juga dengan hadis sahih lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, yang bersumber dari Abu Hurairah ataupun dari Sayyidah Aisyah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu wafat dalam kondisi diracun. Nah, hadis ini juga sahih, tapi secara matan itu bertentangan dengan kaedah umum sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Tidak mungkin seorang nabi yang mulia meninggal dalam kondisi diracun sebagaimana kebanyakan orang yang meninggal dalam kondisi yang hina seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan kaedah ini, maka matan hadis yang mengatakan Rasulullah wafat dalam kondisi diracun itu bisa kita jadikan atau bisa kita anggap sebagai matan yang dhaif sekalipun sanadnya sahih. Nah, begitu juga dengan hadis-hadis lain yang yang melambangkan atau yang menjelaskan sesuatu yang membuat Nabi itu kurang, baik secara fisik, secara rohani, ataupun secara kondisi umum seorang Nabi. Karena Nabi mempunyai salah satu sifat yang wajib bagi mereka, yaitu terbebas dari aib-aib yang bisa mengurangi kemuliaan mereka. Nah, ternyata kajian ini juga sudah dikaji oleh banyak ulama. Salah satu di antara mereka juga misalnya Syekh Isam At-Talimah, ya, seorang doktor, seorang profesor asal Mesir, Al-Azhar Mesir. Beliau juga mengkritisi dan menganggap dhaif hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW wafat dalam kondisi diracun. Begitu juga Syekh Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitab beliau Al-Insan Al-Kamil Muhammad Rasulullah SAW, itu beliau juga menegaskan bahwa gigi Rasulullah asnanuhu mustawiyatun, bahwa gigi Rasulullah ketika beliau wafat itu adalah dalam kondisi rata, lurus, bersih. Sebagaimana yang juga disampaikan Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukharinya, beliau mengatakan bahwa gigi Rasulullah tidak copot sama sekali ketika beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, bahwa bisa jadi sebuah hadis sahih secara sanad ataupun matan, tapi dia bisa saja tidak diamalkan karena ada faktor-faktor lain yang membuat hadis itu, baik matan ataupun sanadnya, tidak bisa diamalkan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin.
Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.